Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa bersyukur atas kasih karunia-Nya. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 2 dengan tema Kejarlah Kekekalan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah-Mu yang tiada hentinya. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Saudaraku yang berbahagia, ibarat seseorang naik perahu, maka ada nasihat yang mengatakan, "Naikilah perahu yang baik dan jangan perahu yang bocor. Sebab perahu bocor pasti akan tenggelam." Demikian juga dengan kehidupan kita. Gantungkanlah hidup pada nilai yang bersifat kekal dan jangan pada hal-hal yang bersifat fana. Saudaraku yang berbahagia, kalau menggantungkan hidup pada hal yang bersifat sementara, maka semuanya akan berakhir. Sebaliknya, jika kita menggantungkan hidup pada yang bernilai kekal, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Seorang murid Yesus berkata kepada Yesus, katanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu dan megahnya gedung-gedung itu." Kemegahan dunia seringkali membuat seseorang gagal untuk fokus mengejar kehidupan kekal. Seringkali seseorang mencurahkan seluruh pikiran, waktu, dan tenaga hanya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Murid Yesus juga manusia biasa, sehingga hati mereka tergoda terhadap batu-batu yang kuat dan gedung-gedung yang megah. Saudaraku, Yesus menyadarkan para murid agar hati mereka jangan terikat pada hal-hal duniawi yang fana. Dia mengatakan bahwa semuanya akan diruntuhkan dan tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan berakhir saat datangnya langit dan bumi yang baru. Saudaraku, firman Tuhan berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega," kata Yesus dalam kitab Wahyu. Artinya, hanya Tuhan yang kekal, yang layak menjadi pegangan hidup kalau mau mendapatkan kehidupan yang abadi dan kehidupan yang kekal. Ada yang mengatakan bahwa semewah apapun mobil yang dimiliki seseorang, maka pada akhirnya hanya mobil jenazah yang akan mengantar seseorang tersebut kepada pemberhentian terakhir. Semewah apapun rumah yang dimiliki oleh seseorang, pada akhirnya peti yang adalah tempat terakhir untuk tubuh seseorang beristirahat selamanya. Nah, ungkapan ini mengajak kita untuk tidak semata-mata mengejar hal-hal dunia, melainkan kita juga harus fokus untuk mengejar nilai kekekalan. Saudaraku,
harta tidak menjadi tujuan yang paling utama dalam hidup. Kita membutuhkan materi, kita membutuhkan uang, namun itu semua sarana untuk membuat kita seharusnya lebih dekat kepada Tuhan. Janganlah kita terlena oleh kekayaan, janganlah kita terlena oleh ambisi, namun peganglah sabda Allah sekuat mungkin, karena firman-Nya dapat meluputkan jiwa kita dari maut dan penghakiman pada akhir dunia ataupun pada hari kiamat. Oleh karena itu, saudaraku, kejarlah kekekalan, dan apa yang kita miliki biarlah kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan dengan menolong sesama, dengan membantu pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan firman-Mu kali ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.